Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Kamis tanggal 2 April 2026. Kita akan bikin video seperti biasa di awal bulan teman-teman. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa nggak dibikinnya di hari kemarin ya? Karena hari kemarin saya sudah menjadwalkan untuk menayangkan video trip naik armada PO ALS 084 dari Padang menuju ke Medan. Nah, sekarang ini saat yang tepat, teman-teman. Kebetulan ini cuacanya di sini juga sangat mendukung dan di sini juga sudah banyak sasis yang masuk ke Karoseri Adi Putro. Memang ya, walaupun bumi sedang gonjang-ganjing, tapi kita tetap harus bikin yang amazing bersama dengan Karoseri Adi Putro. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih, kenapa video awal bulannya sekarang nggak pernah di Mondoroko, teman-teman ya? Karena setelah kita melihat-lihat dampaknya, teman-teman ya, banyak berita-berita negatif tentang suatu PO yang sebenarnya tuh belum sah gitu ya, atau belum teruji kebenarannya, yang menggunakan footage-footage dari video kita di Mondoroko. Itu yang kami hindarkan, teman-teman. Kami nggak mau ya ada yang berspekulasi negatif tentang suatu PO ya, apalagi untuk pelanggan setia Karoseri Adi Putro. Karena memang pelanggan setia Karoseri Adi Putro adalah pelanggan yang benar-benar tangguh ya, walaupun kondisi ekonominya saat ini banyak yang runtuh ya di seluruh negara. Harga-harga bahan bakar pada naik ya, tapi pelanggan setia Karoseri Adi Putro tetap bertahan bersama dengan Karoseri Adi Putro untuk memberikan yang terbaik untuk para penumpang. Nah, memang ini luar biasa teman-teman ya, apalagi sekarang ini mulai ada kabar pembatasan bahan bakar minyak gitu ya teman-teman, untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum ya. Ya, untuk kendaraan pribadi sebaiknya kita berhemat-hemat aja teman-teman ya. Kita parkirkan dulu kendaraan pribadi kita dan kita naik kendaraan umum, khususnya bis nih teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mungkin punya dinas ya dari Jakarta menuju ke Semarang atau ke Bandung gitu ya, kita naik kendaraan umum aja dulu. Ada banyak bis ya, ada shuttle, contohnya Jakarta-Bandung ada Jekyll Holidays pakai produk buatan Karoseri Adi Putro. Jakarta-Semarang ada banyak bis yang buatan Karoseri Adi Putro. Kita simpan dulu ya mobil pribadi kita. Teman-teman bayangin deh ya, kalau satu bis itu kapasitasnya 30 orang penumpang. Nah, terus 30 orang penumpangnya ini ternyata masing-masing punya satu mobil gitu ya, diparkirkan semuanya. Nah, ini naik bis, berapa banyak liter ya bahan bakar minyak yang bisa dihemat dengan kita naik satu bis tersebut. Itu kalau 30 ya. Terus misalnya naik yang double decker 40 kursi, wah itu lebih banyak lagi ya yang bisa kita hemat. Ya, ini rasanya openingnya agak panjang teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Walaupun panjang, ini adalah intinya teman-teman. Saya ingin semuanya ya, semuanya di sektor apapun itu merasa aman. Apalagi di saat konflik seperti ini ya, seluruh dunia ini merasakan sesuatu yang berat teman-teman, nggak hanya di Indonesia, tapi kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengusahakan yang terbaik untuk Indonesia teman-teman, dengan cara selalu mendukung kendaraan umum yang ada di Indonesia, khususnya buatan Karoseri Adi Putro. Oke teman-teman, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Siapa tahu nanti kita bisa melihat ada armada kesukaan teman-teman ya, dari PO kesukaan teman-teman, ataupun siapa tahu teman-teman menjadi termotivasi nih ya untuk membuat armada di Karoseri Adi Putro. Dan teman-teman yang bercita-cita ingin membuat bus ataupun minibus di Karoseri Adi Putro, kami doakan semoga cita-citanya diberikan jalan yang mulus ya, diberkati semua progresnya, semua usahanya, sehingga tercapai membuat armada di Karoseri Adi Putro. Stay tune, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman.
Sekarang kita mulai kelilingnya dari sini, teman-teman. Nah, di sini adalah lorong ya antara ruang painting dengan ruang trimming di sebelah sana. Di sini ada banyak sasis Mercedes-Benz OH1626L transmisi manual Euro 4, teman-teman. Kita tebak-tebakan yuk, ini milik PO apa? Ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya atau belum paham gitu ya, karoseri Adiputro adalah salah satu karoseri di Indonesia yang sudah lama ya, mulai dari mobil kecil saat itu sampai sekarang karoseri Adiputro bisa membuat sesuatu yang megah ya, bis. Nah, ini awalnya nih seperti ini, teman-teman, berupa sasis. Sasisnya bisa apapun yang masuk ke karoseri Adiputro, mau Mercedes-Benz, Hino, Scania, Volvo, MAN ya, dan lain sebagainya untuk bis besar. Untuk minibus atau kendaraan roda 4 bisa Hino ya, bisa Mitsubishi, Isuzu ya, dan lain sebagainya. Memang sesuai dengan yang sering kami gaungkan ya, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro. Tapi jangan salah teman-teman ya, walaupun dari tadi kita menyebutkan sasis ya, karoseri Adiputro sudah bisa membuat kendaraan tanpa sasis atau sering disebut sebagai monokok, seperti di bodi Neoplan buatan karoseri Adiputro. Wah, menarik nih teman-teman. Memang karoseri Adiputro untuk belajar ya membuat sebuah bus pada saat itu langsung ke Jerman, teman-teman ya, ke produsen bus bernama Neoplan saat itu yang tercanggih ya, bahkan sampai sekarang masih yang tercanggih. Kiblat kami adalah ke Jerman, jadi untuk urusan keamanan, kenyamanan itu benar-benar berkiblat ke Jerman, teman-teman ya. Pada saat itu di sekitar tahun 93-94 diberangkatkan ke Jerman. Nah, di sini teman-teman ya, ini sasis Mercedes-Benz OH1626L. Dia bentuknya adalah model buggy, teman-teman ya. Buggy atau kita sering sebut sebagai sasis apa ya, teman-teman ya. Kalau sudah jadi bis ini nanti bagasinya model space frame, teman-teman. Jadi tembus ya, nanti dia akan dipotong ya di bagian sana dan sana sehingga panjangnya nanti 12 meter, teman-teman. Ada yang tipe seperti ini ya, ada yang tipe langsung leather frame. Mungkin nanti kita bisa lihat contohnya kalau ada, teman-teman, karena memang sebagian besar sudah masuk jalur produksi, teman-teman ya. Kita genjot lagi produksinya. Ini untuk pariwisata mungkin sudah persiapan menuju musim-musim liburan sekolah ya. Untuk akap saya rasa juga seperti itu, teman-teman. Jadi ini saat yang tepat untuk menambah armada dari karoseri Adiputro. Masih dengan OH1626L transmisi manual Euro 4, teman-teman. Nah, ini sudah menggunakan suspensi udara di sasisnya ya. Berbicara tentang suspensi udara, karoseri Adiputro juga bisa merakit bus dengan menggunakan fitur suspensi udara. Contohnya pada sasis Mercedes-Benz OH1626S, suspensi bawaannya menggunakan leaf spring. Kemudian kalau teman-teman ingin membuat bis dengan sasis tersebut, bisa menggunakan suspensi udara rakitan karoseri Adiputro. Nah, untuk sasis ini ya, Mercedes-Benz OH1626L bisa menggunakan bodi Jetbus 5 HDD. Kemudian bisa juga Jetbus 5 MHD, terserah mau double glass atau single glass gitu ya, bebas. Benar-benar ada di tangan para pemilik otobus ya, pilihannya itu bisa single glass, bisa double glass, HDD, MHD gitu ya. Seperti ini. Detail sistem suspensi udaranya ya, masih model Nero, teman-teman ya. Kalau misalnya air suspension atau suspensi udara buatan karoseri Adiputro sudah model wide ya, jadi dia di luar dan ada banana frame-nya. Oke, ini dia teman-teman. Nah, banyak nih teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke tempat lain, yaitu ke ruang atau area produksi minibus yang ada di sebelah sana. Let's go, kita ke sana teman-teman.
Sekarang kita ada di ruang finishing minibus dari Karoseri Adiputro. Yes, seperti yang mungkin beberapa dari teman-teman penonton sudah tahu ya. Kalau sampai saat ini Karoseri Adiputro juga masih memproduksi minibus kendaraan 4 roda. Skala terkecilnya adalah Jetbus 5 MC ya, atau Elf. Produknya masih ada di sana teman-teman ya, itu yang warna biru muda. Nah, itu Jetbus 5 MC. Untuk armada yang lain masih ada di antrian belakang sana teman-teman ya, masih ada di painting, pati, dan lain sebagainya. Kalau armada yang ini adalah Jetbus 5 Jumbo. Sama secara sasis ya dengan yang ada di sana, yaitu Isuzu NLR 85BL Euro 4 teman-teman. Bedanya kalau yang di sana ya secara desain masih mempertahankan desain asli dari Isuzu-nya. Contohnya di bagian kepalanya ya teman-teman. Nah kalau ini 100% sudah desain dari Karoseri Adiputro teman-teman ya, yaitu Jetbus 5 Jumbo. Keunggulan dari Jetbus 5 Jumbo ini sesuai dengan namanya teman-teman. Jumbo bisa untuk mengangkut banyak penumpang dan banyak barang, teman-teman. Menarik nih ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini milik Rendo Transport Service. Saya sebenarnya kurang tahu, teman-teman, bagaimana pelafalan Rendo ini, apakah Rendo ataukah Rindo, teman-teman, karena ini double E ya. Kemudian kita lihat di bagian tengah di sini. Nah, ini insya Allah akan kita review secara lengkap ya. Saya sekilas-kilas saja melihat di sini ini pakai model pintu sliding ya. Pilihannya bisa sliding, bisa swing teman-teman. Swing ada yang 4 pintu, ada yang 5 pintu. Jadi maksudnya di tengah ini ada yang 1 pintu, ada yang 2 pintu ya, bebas. Kemudian di sini ada stiker AC dari Yaruki. Memang untuk AC ya, semua karoseri saya yakin ya, termasuk Karoseri Adiputro, membebaskan AC-nya mau merek apapun. Karena memang hakikatnya ya, kalau kita bikin armada di karoseri itu ada 4 komponen ya yang harus dibeli masing-masing teman-teman. Yang pertama mulai dari sasis ya, yang tadi sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya. Bukan di video sebelumnya ya, di scene sebelumnya juga sudah saya sebutkan. Kemudian ada AC, nah ini contohnya Yaruki teman-teman. Pilihannya selain Yaruki ya, ada yang lain juga, ada dari Darren. Kemudian yang ketiga itu adalah kursi. Nah ini kursinya terserah teman-teman mau merek apa ya. Di sini kebetulan ini memakai kursi dari Aldila. Nah ini teman-teman, kita buka, kita lihat lagi kursinya seperti ini. Kursi dari Aldila yang nyaman. Kemudian yang terakhir baru yang keempat adalah karoseri ya, wajib karoseri Adiputro. Oke, kita lihat ke arah belakang teman-teman ya. Ini kita tutup dulu. Nutupnya enak banget. Seperti ini. Di bagian belakang di sini teman-teman. Nah, ini kita lihat armada yang ada di sebelah ya. Nah, ini ada bagasi. Hup. Gokil teman-teman. Tuh, bagasinya ini diisi penuh untuk mengangkut leg rest. Jadi armada yang kita lihat tadi ya, itu bisa pakai leg rest teman-teman di dalamnya. Tuh, mantap, bisa muat banyak. Dan teman-teman bayangkan ya, ini kan posisi mesinnya ada di depan. Kemudian di bagian belakang ini dijadikan bagasi. Ketika bagasinya ini diisi dengan penuh, dengan bobot yang berat gitu ya, dengan bobot yang besar, ini justru akan stabil teman-teman. Karena distribusi beban ya di bagian depan dan di bagian belakang ini akan lebih merata teman-teman. Sehingga kendaraan akan lebih stabil. Oke, seperti ini keunggulan dari Jetbus 5 Jumbo. Dan kalau kita masuk ke dalam kabinnya ya, ke dalam armada ini teman-teman, ini kabinnya juga tetap lega ya, walaupun ada bagasi di bagian belakang sini, tetap lega teman-teman. Oke, ini bagasi. Untuk fitur detail nanti akan saya jelaskan saat
mereview armada ini ya sebelum dirilis dari karoseri Adi Putro. Di bagian belakang di sini ada pelindung bumper atau persky, ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur ya, dan lain sebagainya. Ini saya salah fokus teman-teman sama julukan dari armadanya ya. Ini petantang, ini petenteng. Petantang, petenteng ya. Unik teman-teman. Wah, ini memang zaman sekarang ini harus membuat yang unik-unik ya, apalagi bersama dengan karoseri Adi Putro. Wah, auto FYP teman-teman. Oke, seperti ini dulu. Di sebelah sini ya, ini ada Jetbus 5MC dan antriannya masih banyak di sebelah sana di area yang tidak boleh ada aktivitas untuk konten ya. Ya, ini petantang, petenteng dari Rindo Transport Service. Oke teman-teman, ini dia untuk minibus. Mungkin kita ingat-ingat kembali teman-teman ya, selain Jetbus 5MC dan Jetbus 5 Jumbo, di karoseri Adi Putro untuk line up produk minibus karoseri Adi Putro saat ini ada yang namanya Jetbus 5 Big Jumbo ya, itu sudah mulai 6 roda. Kemudian ada Jetbus 5 Big Benz. Nah, Jetbus 5 Big Benz ini khusus menggunakan sasis Mercedes-Benz OF 917 short wheelbase, 6 roda juga teman-teman. Oke, kita menuju ke area lain yuk teman-teman. Sekarang kita ada di halaman depan ruang mekanik ya, di sini teman-teman. Ini adalah tahap pertama dari pembuatan bus di karoseri Adi Putro, yaitu area mekanik. Nah, ini kita ada di halaman depannya. Ini sebenarnya area yang terlarang ya untuk kegiatan ngonten-mengonten, tapi ini spesial untuk teman-teman penonton setia YouTube channel karoseri Adi Putro. Nah, di sini ada 6 unit armada Jetbus 5MD atau medium ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini menunggu proses finishing, jadi masih antri menuju ke finishing teman-teman. Kemudian di sebelah sini ini ada 3 unit sasis dengan merek yang berbeda-beda. Yang di sebelah sana itu ada Mercedes-Benz OH1626L Euro 4. Kemudian di tengah ini ada Hino RM 280 ABS Euro 4. Kemudian yang di sini ada sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5. Nah, untuk sasis Hino RM di sini kita lihat dulu ya. Ini sudah model space frame teman-teman, bawaan dari sasisnya. Kemudian untuk suspensinya ini air suspension tipe wide ya teman-teman, air suspension tipe wide. Ada banana frame di sini kita lihat. Oke, kemudian tronton Volvo. Wah, menarik nih teman-teman. Kira-kira milik PO apa ya ini? Ini yang jelas bukan stok dari dealer ya. Ini sudah resmi menjadi milik suatu PO teman-teman. Kita tunggu saja akan dijadikan apa ya ini ya. Karena memang untuk sasis tronton atau triple axle di karoseri Adi Putro bisa pakai bodi Jetbus 5 SHD, bisa Jetbus 5 UHD, bisa Jetbus 5 SDD ya. Contohnya ini SDD atau super double decker. Dan untuk SHD, UHD, double decker gitu ya, ini bisa varian yang standar atau varian yang sleeper. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Oke, ini dia Volvo B11R 450 horsepower Euro 5. Coba teman-teman komen deh yang paling suka naik Jetbus 5 dengan sasis Volvo B11R 450 horsepower. Kita ramaikan komentar, paling suka pakai bodi apa. Karena memang yang sudah beroperasi gitu ya di lapangan, ada yang pakai bodi SHD single glass ya, contohnya punya BS Guvili pariwisata. Ada yang pakai double decker, UHD pun juga ada teman-teman. Oke, kita lihat dulu ke sebelah teman-teman. Di sini ada 2 unit armada Jetbus 5 STD milik PO Mahardika. Ini belum diambil ya kemarin, jadi belum bisa ikut meramaikan arus mudik Lebaran 2026. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, selalu
ada yang baru nantinya di PO Mahardika. Kita tunggu saja teman-teman tanggal mainnya untuk 2 unit armada terbaru ini. Nah, ini sasisnya menggunakan Scania K450 CB Euro 5 teman-teman. Kemudian di bagian tengah di sini ada armada Jetbus Transit. Nah, ini ya. Kita sudah pernah bikin video tripnya waktu armada ini dijadikan shuttle bus official EMBA Jetbus Run Malang 10K 2026. Ini saya mau kasih lihat. Ini teman-teman ya. Wih, teman-teman tahu ini siapa? Ini adalah Neoplan ya, Neoplan teman-teman. Kita lihat full bodinya teman-teman. Ini adalah mbahnya Jetbus 5. Gagah banget teman-teman ya. Memang untuk Neoplan yang ini kita sebutnya sebagai Neoplan SHD. Tapi bukan berarti tingginya sama dengan Jetbus 5 SHD teman-teman. Masih lebih rendah ini. Memang untuk bodi Neoplan dari karoseri Adiputro, nah inilah yang paling tinggi, makanya dinamakan Neoplan SHD. Ini monokok ya teman-teman, monokok tanpa menggunakan sasis. Jadi untuk mesinnya ini menggunakan mesin Mercedes-Benz OM 441 LA V-engine V6. Sepertinya dikunci teman-teman ya. Oh, enggak dikunci. Dikunci ternyata. Dikunci teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman yang sudah pernah menonton video naik ini ya, sudah tahu ini mesinnya seperti apa bentukannya. Gagah banget teman-teman. Double muffler. Keren ya, sporty banget nih kelihatannya. Kita lihat dari arah samping teman-teman. Nah, ini sudah menggunakan suspensi udara. Oke. Sebenarnya ini nggak ada apa istilahnya ya, data gitu ya yang benar-benar resmi ini dirakitnya dari tahun berapa teman-teman. Tapi menurut ingatan ya dari para sesepuh di sini, ini dirakitnya mulai dari tahun 94 dan selesainya ini sekitar tahun 96 teman-teman. Ganteng banget ya, Neoplan buatan karoseri Adiputro. Ini overhangnya panjang banget teman-teman. Oke, wheel dognya juga cakep banget. Kemudian lampu depannya lampu yang melegenda ya di karoseri Adiputro, yaitu orang-orang bilang sebagai lampu smile, lampu senyum teman-teman. Single glass, gagah banget. Kita lihat di sebelah sini. Ini ada sasis Hino RM 280 Euro 4. Kemudian ada romer. Nah, ini dicopot nih teman-teman mesinnya ya. Dan romer ini juga monokok ya, tanpa menggunakan sasis. Kemudian di sebelah sini ini masih Hino RM. Ini ada identitasnya nih teman-teman. PKU. Wah, ini kalau saya nggak salah PKU ini artinya adalah Pesona Kreasi Rindo. Jadi bukan Pekanbaru ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada armada legend kita, yaitu Yuchai. Ya, mesinnya ini mesin dari Yuchai teman-teman. Kemudian untuk bis ini juga monokok ya, tanpa menggunakan sasis. Seperti ini teman-teman. Sudah menggunakan suspensi udara juga buatan karoseri Adiputro. Dan dulunya armada ini beroperasi di PO Safari Dharma Raya. Waktu itu warnanya warna kuning dengan julukan Hantu Laut, dan pernah mengisi rute dari Jakarta menuju ke Bima juga. Wah, gokil ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini sasis lagi ya, Hino RM 280 Euro 4. Ada armada legend teman-teman. Jetbus
2 Plus SHD ini lagi-lagi monocoque teman-teman ya. Monocoque, sudah menggunakan suspensi udara juga. Untuk mesinnya ini mesinnya sama seperti OH1521 teman-teman. Tapi saya lupa juga sih. Kita lihat aja dikunci apa enggak. Kita belusukan teman-teman. Nah ini ada Hino RM, kemudian OH1626L. Asli saya lupa teman-teman, ini mesinnya pakai apa. Hup. Wah masih enak nih skoknya, ini masih ngangkat. Ini dia teman-teman. Mesinnya. Wih, gokil ya teman-teman ya. Ini mesinnya sama seperti OH1521 teman-teman. Kemudian ini untuk AC ya. Seperti ini. Ini skoknya masih ngangkat gini loh teman-teman. Cakep. Kita tutupnya juga enak. Nah, ini nggak terlalu berat. Oke, seperti ini bagian belakangnya. Lanjut kita lihat lagi teman-teman. Ini sudah air suspension. Nah ini kaki-kakinya nih. Masih sama ya seperti neoplan. Ini adalah prototype dari bodi SHD teman-teman. Nah ini. Asli pengap banget di dalam. Saya masukin tangan tuh langsung terasa banget ya suasana pengapnya, panas. Jadi kita lihatnya dari luar saja, teman-teman. Kemudian di sini ada sasis Hino RM yang tadi kita lihat, Mercy 1626L, ada Body Legend, Setra, Selendang. Cakep banget, teman-teman. Ini kalau masih bisa jalan, saya dibolehkan bawa pulang, saya bawa pulang nih teman-teman. Cakep. Kemudian di sini Mercy lagi, OH1626L, 1626L lagi. Banyak banget. 1626L lagi, 1626L lagi teman-teman. Sampai ke sana 1626L. Kemudian di sini ada OF 917 teman-teman, Mercy mesin depan. Ini ya OF 917. Neoplannya di sebelah sana teman-teman. Di depannya neoplan ada Mercy 1626L, Hino RM, kemudian ini Hino RM lagi. Nah ini ya PKU teman-teman, inisial yang sama. Pesona Kreasi Umrindo. Untuk tronton ya sudah masuk jalur produksi teman-teman, jadi kita tunggu saja. Nah, kemudian di sini masih ada tronton lagi. Wih, Scania K450. Nah ini ya Scania K450 CB Euro 5 teman-teman. Ayo kita tebak-tebakan ini punya PO apa. Nah ini saya juga secara pribadi ya suka letakkan tangki Scania di sini teman-teman. Jadi secara distribusi beban juga merata ya, dan bawaan dari sasisnya ini bisa diisi bahan bakarnya dari kiri maupun dari kanan. Scania. Dan yang terakhir di sini ada sasis Mercedes-Benz OH1626S. Ini dia.
Secara bentukan sasis ini masih leather frame ya. Dan di karoseri Adi Putro untuk sasis ini bisa dijadikan bodi Jetbus 5, HDD, MHD maupun SHD teman-teman ya. Sasisnya masih menggunakan leaf spring di bagian suspensinya. Ini leaf spring atau per daun. Bisa di custom ya menggunakan air suspension rakitan karoseri Adi Putro maupun mempertahankan leaf spring ya. Jadi pilihan ada di tangan owner PO masing-masing. Kemudian untuk leather frame-nya ini bisa di custom juga, mau dipertahankan leather frame seperti ini atau mau dipotong ya, supaya bagasinya space frame yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan itu bisa juga di karoseri Adi Putro. Nah ini teman-teman milik PO 168 Trans, luar biasa teman-teman. Ini saya kasih bocoran aja ya teman-teman ya, luar biasa banget. Ada satu unit Armada 168 Trans di trimming double decker, sasisnya Scania K450 CB Euro 5. Kemudian ada dua unit Armada Jetbus 5 SDD lagi milik PO 168 Trans, tapi sasisnya ini sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5. Liverynya sedikit berbeda dengan yang Scania teman-teman ya. Kemudian ada yang ini, oh mantap, 1626S Euro 4 dan luar biasa. PO 168 Trans memberikan yang terbaik untuk teman-teman bersama dengan karoseri Adi Putro. Gokil. Oke, kita sudahi dulu di area outdoornya. Sekarang kita akan kembali ke indoor teman-teman. Yuk kita kembali ke sana. Sekarang kita ada di ruang finishing bus karoseri Adi Putro. Di sini ada 3 unit Jetbus 5 MD atau medium bus. Ini nanti akan dioperasionalkan di Chandra Asri teman-teman. Wah, rasa-rasanya udah nggak terhitung ya berapa unit Jetbus 5 series di Chandra Asri. Kemudian teman-teman di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD single glass, ini milik PO Junior Transport. Wih, keren teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat single glass, warnanya cakep. Kemudian di sini ada custom kamar di bagian bagasi. Insya Allah nanti akan kita review saat armadanya dirilis dari karoseri Adi Putro. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 MHD milik PO Barito. Kalau junior ini ya, ini menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4, sedangkan Barito ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626L transmisi manual Euro 4. Kemudian ada dua unit Armada dengan inisial SK. Wah, ini ganteng-ganteng semua liverynya teman-teman. Jetbus 5 SHD single glass, sasisnya Hino RM 280 Euro 4. Kemudian ada PO Kopi Langit. Wih, tampilan baru nih teman-teman ya. Desain liverynya baru di bagian belakang. Kemudian ada kamar juga teman-teman di bagasinya. Keren banget. Jetbus 5 SHD Hino RM 280 Euro 4 lagi. Terakhir di pojok sini ya, ini ada PHD Trans. Wah, gokil. Jetbus 5 MD atau medium bus, ini sasisnya Mercedes-Benz OF 917 long wheelbase. Nah, di sebelah sini ada Pak Rohman. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, usahakan doamu, doakan usahamu. Wih, mantap, masuk. Keren teman-teman. Kita menuju ke ruang finishing di sebelah utara. Di sini ada armada milik PO 27 Transway. Ini Jetbus 5 SHD double glass. Sasisnya Hino RM 280 Euro 4. Kemudian ada 3 unit armada milik PO Harapan Jaya. Wih, semuanya single glass teman-teman. Jetbus 5 MHD. Sasisnya Mercedes-Benz OH 1626L transmisi manual Euro 4. Ini kalau sekilas saya lihat
konfigurasi kursinya 2+3 teman-teman. Apakah akan menjadi armada pariwisata ataukah armada ATB? Wah, menarik nih. Di sini ini, wih, menarik lagi teman-teman ya. Gagah banget armada terbaru dari PO Ramayana. Ini ada 3 unit, semuanya menggunakan livery baru, tampilan baru ya, fresh banget ini. Jetbus 5 SHD single glass dengan menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Nah, ini sekilas kita lihat teman-teman ya. Insya Allah akan kita review saat akan dirilis dari karoseri Adiputro. Ini pakai konsep tembus pandang di sini ya. Ini liverynya asli, cakep banget teman-teman. Oh, konsep-konsep apa? Hologram gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sang pemanah dari Muntilan tampil baru di tahun 2026. Asli, cakep banget ya teman-teman. Saya tidak bisa berword-word, tidak bisa berkata-kata melihat 3 unit armada terbaru dari PO Ramayana. Wah, ini boleh nggak ya nanti kita ikut rilisannya terus mengabadikan momen konvoynya, pasti bakal cakep banget. Kemudian di sini Chandra Asri lagi teman-teman. Dan terakhir di sini ada Ramayana ya, yang tadi kita sudah lihat. Oke teman-teman, ini saja video awal bulan April 2026. Wah, April ini kalau bisa saya kutip ya, April A-nya itu all in karoseri Adiputro. Luar biasa, terima kasih atas kepercayaan dari berbagai konsumen karoseri Adiputro. Kita senantiasa terdepan bersama-sama ya. Walaupun bumi gonjang-ganjing, tapi kita harus tetap bikin yang amazing. Berkolaborasi bersama dengan karoseri Adiputro. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya hanya dengan produk-produk buatan karoseri Adiputro ya teman-teman. Dan tentunya kami doakan yang teman-teman selalu impi-impikan ya, punya armada dari karoseri Adiputro. Kami doakan, amin, yang paling serius. Kita sukses bersama-sama antara teman-teman dengan karoseri Adiputro. Tentunya nanti kita akan ketemu lagi ya di video-video selanjutnya hanya dengan produk-produk buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.